Bentley Bentayga hitam berhenti tepat di depan pintu utama Hotel Prinsip di Savoia, Milan. Jam di dashboard menunjukkan jam 1:17 dini hari. Arka Pratama turun dari kursi sopir, menutup pintu pelan agar tidak berisik. Seragam hitamnya masih rapi, meskipun sudah menunggu hampir 5 jam di parkiran bawah tanah. Tubuhnya yang tinggi dan tegap membuat beberapa bellboy hotel melirik, tapi Arka tidak peduli. Dia sudah terbiasa jadi orang yang tak terlihat. Di dalam labi yang terang benderang, Donna Valentina Rossi akhirnya muncul. Gaun merah marun panjang yang dipakainya malam ini menempel sempurna di tubuhnya yang masih kencang di usia 42 tahun. Rambut hitam bergelombang tergerai sampai pinggang, anting berlian besar berkilau setiap kali lampu kristal menyentuhnya. Tapi yang langsung membuat Arka tahu ada yang salah adalah langkahnya. Biasanya Valentina berjalan seperti ratu, bahu tegak, dagu terangkat. Malam ini bahunya agak membungkuk dan matanya merah. Valentina tidak bicara sepatah kata pun. Dia hanya mengangguk kecil ke arah Arka, tanda ikut ke atas. Arka mengambil clutch kecil berwarna emas yang hampir jatuh dari tangan majikannya, lalu berjalan 2 langkah di belakang. Seperti biasa, lift pribadi membawa mereka langsung ke lantai ke-48. Begitu pintu suite Presidential terbuka, aroma parfum mahal langsung menyambut. Ruangan itu sangat luas, hampir 3 kali ukuran rumah orang tua Arka di Banyuwangi. Lantai marmer putih mengkilap, sofa kulit krem, dan jendela dari lantai sampai langit-lengget memperlihatkan seluruh kota. Milan yang masih berkelap-kelip. Valentina langsung melepas sepatu hak tingginya dengan kasar. Satu sepatu terbang ke sudut ruangan, yang satu lagi mengenai kaki meja kaca. Arka tetap berdiri di dekat pintu masuk, tangan di belakang punggung, posisi standar seorang sopir yang tahu tempatnya. Dia tidak bergerak, tidak duduk, tidak bicara. Valentina berjalan ke bar kecil di sudut ruangan. Dia mengambil botol anggur merah yang harganya mungkin lebih mahal dari gaji Arka setahun. Menuang sampai penuh ke gelas kristal besar. Tangannya sedikit gemetar. Dia meneguk setengah gelas dalam sekali telan, lalu menatap kota dari jendela tanpa berkedip. Beberapa menit berlalu dalam diam. Hanya suara AC yang pelan dan napas Valentina yang mulai terdengar berat. Arka tetap diam di tempatnya. Dia sudah bekerja untuk Valentina selama 8 bulan, cukup lama untuk tahu kalau majikannya sedang tidak ingin diganggu. Tapi malam ini berbeda. Valentina tiba-tiba berbalik. Matanya yang biasanya dingin, kini berkaca-kaca. Dia menatap Arka dari atas sampai bawah, seperti baru pertama kali benar-benar melihatnya. Lalu dia meletakkan gelas anggur di meja dengan gerakan keras sampai bunyinya bergema. Dia berjalan mendekat, langkahnya goyah, tapi matanya tajam. Jarak mereka tinggal 2 meter, lalu 1 meter. Sampai akhirnya Valentina berdiri tepat di depan Arka. Aroma anggur dan parfumnya tercium sangat kuat. Arka masih tidak bergerak. Dia hanya menunduk sedikit, tanda hormat. Valentina mengangkat tangan kanannya, menyentuh dada Arka tepat di atas nama tag yang bertuliskan Arka Panjang. Jari-jarinya dingin, tapi sentuhannya membuat tubuh Arka menegang seketika. Dia tidak biasa disentuh siapapun, apalagi oleh majikannya sendiri. Lalu Valentina melakukan sesuatu yang tidak pernah Arka bayangkan. Dia merosot, lututnya lemas, tubuhnya hampir jatuh. Arka refleks memegang pinggangnya agar tidak ambruk ke lantai. Untuk pertama kalinya dalam 8 bulan, Arka memeluk Donna Valentina Rossi, janda terkaya di Toskana, pemilik 17.000 hektar kebun anggur dan 42 properti mewah di Italia. Valentina menangis di dada Arka. Bukan tangis biasa, tangis yang tertahan bertahun-tahun. Bahunya berguncang hebat, napasnya tersengal. Arka,
hanya bisa diam. Tangannya masih memegang pinggang Valentina agar wanita itu tidak jatuh. Setelah beberapa menit yang terasa sangat lama, Valentina akhirnya mengangkat wajah. Makeupnya sudah luntur. Maskara hitam mengalir di pipi. Tapi entah kenapa, dia malah terlihat lebih manusiawi daripada biasanya. Dia menatap Arka lekat-lekat, lalu tangannya naik ke leher Arka, menarik dasi seragam hitam itu pelan sampai terlepas. Arka tetap tidak bergerak. Dia tahu kalau dia menolak, besok dia bisa pulang ke Indonesia tanpa pesangon, tanpa apa-apa. Ibunya masih butuh biaya cuci darah 2 kali seminggu. Dia tidak punya pilihan. Valentina mundur 2 langkah, menatap Arka lagi. Lalu dia menarik resleting gaun merahnya sendiri dari samping. Gaun mahal itu melorot ke lantai, meninggalkan Valentina hanya mengenakan lingerie hitam dan stocking sutra. Tubuhnya masih sangat terawat untuk usia 42 tahun. Hasil olahraga pribadi dan treatment kecantikan jutaan euro, Arka menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang, tapi wajahnya tetap datar. Valentina berjalan melewati Arka, menuju kamar tidur utama yang pintunya terbuka lebar. Dia tidak menoleh, tapi suaranya terdengar jelas di tengah keheningan. "Malam ini saja, temani aku. Aku tidak mau sendirian lagi." Arka berdiri membeku di tempatnya selama beberapa detik. Pikirannya berputar cepat. Dia ingat wajah ibunya yang terbaring lemah di rumah sakit kecil di Banyuwangi. Dia ingat adiknya yang baru lulus SMA dan belum bisa kuliah karena biaya. Dia ingat kontrak kerjanya yang masih tersisa 16 bulan lagi. Lalu dia menghela napas panjang, melepas jaket seragamnya, dan mengikuti langkah Valentina ke dalam kamar tidur. Pintu kamar ditutup pelan dari dalam. Lampu kota Milan masih berkelap-kelip di luar jendela besar, menyaksikan malam yang akan mengubah hidup seorang TKI biasa selamanya. Pagi harinya, sinar matahari menyelinap lewat celah tirai tebal. Arka terbangun lebih dulu. Dia terkejut melihat Valentina masih tertidur pulas di sampingnya. Kepalanya bersandar di dada Arka. Tangannya memeluk pinggang Arka, arat-arat seperti takut kehilangan. Arka menatap lenggit-lenggit kamar yang penuh ukiran emas. Dia tidak tahu harus merasa apa. Malam tadi terjadi begitu saja, tanpa rencana, tanpa kata-kata manis. Hanya 2 orang yang soma-sima kesepian di kota asing. Tiba-tiba Valentina bergerak. Dia membuka mata perlahan, menatap Arka dengan ekspresi yang sama sekali berbeda dari malam tadi. Tidak ada lagi kesedihan, hanya ada ketenangan dan sesuatu yang mirip kebahagiaan. Dia bangun, duduk di pinggir ranjang, lalu mengambil kimono sutra hitam dari kursi. Tanpa melihat Arka, dia berjalan ke meja kecil, mengambil kartu hitam metalik dari dompetnya, dan meletakkannya di atas bantal di samping Arka. Lalu dia berjalan ke kamar mandi, meninggalkan Arka yang masih terpaku memandangi kartu itu. Di bagian belakang kartu tertulis nama baru dengan huruf timbul, Arka Pratama, Rossi Unlimited. Nomor limit di bawahnya ada logo kecil, Rossi Family Private. Arka masih memegang kartu itu ketika Valentina keluar dari kamar mandi 10 menit kemudian. Rambutnya sudah disisir rapi, wajahnya kembali sempurna seperti biasa. Dia duduk di sofa kecil, menyilangkan kaki, lalu menatap Arka dengan senyum tipis yang pertama kali dilihat. Arka dalam 8 bulan bekerja, dia mengangkat gelas kopi yang baru saja dipesan room service, meneguk pelan, lalu berkata dengan nada yang sangat tenang, "Mulai hari ini, kamu bukan sopirku lagi. Kamu suami aku." 3 hari setelah malam di Milan, Arka Pratama sudah tidak lagi mengenakan seragam sopir. Dia duduk di kursi kulit krem dalam jet pribadi Gulfstream G650 yang terbang rendah di atas laut Torinian. Di depannya ada meja kayu walnut dan segelas jus jeruk segar dan paspor baru yang sampulnya masih berbau kulit asli. Di dalam paspor itu, untuk pertama kalinya, nama belakangnya
ditulis Arka Pratama Rossi. Valentina Rossi duduk di sebelahnya, mengenakan kacamata hitam besar dan dress putih simpel yang harganya bisa beli sepeda motor di kampung. Arka, dia tidak banyak bicara selama penerbangan, hanya sesekali memegang tangan Arka di atas sandaran tangan. Seperti takut Arka tiba-tiba hilang, jet mendarat di bandara kecil Capri pukul 10 pagi. Udara laut langsung terasa asin dan segar. 2 mobil Range Rover hitam sudah menunggu. Arka ingin membukakan pintu untuk Valentina seperti kebiasaan lama, tapi Valentina menarik lengannya pelan. Tanda dia sekarang bukan sopir lagi. Mereka langsung dibawa ke villa pribadi di atas tebing Anakapri, tempat yang biasanya hanya dibuka untuk keluarga dekat Rossi. Villa itu bernama Villa Liana, warisan dari almarhum suami Valentina. Bangunannya putih bersih, kolam infinity yang seolah menyatu dengan laut biru di bawah, dan kebun lemon yang harumnya tercium sampai jalan masuk. Di dalam villa hanya ada 5 orang. Valentina, Arka, seorang pastor tua yang sudah kenal keluarga Rossi sejak Valentina kecil, seorang pengacara berjas abu-abu, dan kepala rumah tangga villa yang sudah bekerja di situ selama 38 tahun. Tidak ada tamu lain, tidak ada fotografer, tidak ada media. Upacara berlangsung di teras yang menghadap laut. Meja kecil ditutup kain linan putih, di atasnya ada cincin kawin, Alkitab kecil, dan lilin putih. Pastor tua itu membacakan beberapa kalimat dalam bahasa Italia. Arka tidak mengerti sepenuhnya, tapi dia tahu saatnya mengangguk dan mengatakan es. Ketika diminta, Valentina melepas kacamata hitamnya. Matanya berkaca-kaca, tapi kali ini bukan karena sedih. Dia mengeluarkan 2 cincin dari kotak bludru hitam, cincin pria berbahan platinum polos dengan 1 berlian kecil di dalamnya. Cincin wanita lebih besar, berlian utamanya hampir seukuran kuku jari kelingking Arka. Valentina memasangkan cincin itu di jari manis Arka. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Arka melakukan hal yang sama. Jari Valentina lebih kecil dari yang dia kira. Cincin itu masuk sempurna. Setelah pastor mengangkat tangan memberkati, Valentina memeluk Arka di depan laut yang biru sekali. Pelukannya erat, seperti takut angin Capri membawa Arka pergi. Pengacara langsung membuka map tebal. Di dalamnya ada puluhan lembar dokumen berbahasa Italia dan Inggris. Arka diminta menandatangani di lebih dari 20 tempat. Salah satu dokumen membuat Arka hampir menjatuhkan pena. Di situ tertulis bahwa dia sekarang menjadi owner dari Rossi Empire, perusahaan induk yang memiliki 17.000 hektar kebun anggur, 42 properti, 3 hotel bintang 5, dan 2 kilang wine yang menyuplai restoran Michelin di seluruh Eropa. Nilai total aset 3,1 miliar euro, setengahnya sekarang atas nama Arka Pratama Rossi. Sore harinya, setelah semua dokumen selesai, Valentina membawa Arka ke kamar utama villa. Kamar itu memiliki balkon pribadi yang langsung menghadap laut. Di atas meja sudah tersedia kartu black metal baru, kunci Lamborghini urus putih yang diparkir di bawah, dan 1 set kunci villa baru di Como yang baru saja dibeli atas nama Arka. Valentina berdiri di balkon, angin laut menerpa rambutnya. Dia melepas dress putihnya, hanya mengenakan bikini hitam simpel. Tubuhnya masih kencang, perut rata, pinggang kecil. Dia berjalan ke kolam infinity, masuk perlahan sampai air setinggi pinggang, lalu menoleh ke Arka yang masih berdiri kaku di pintu kaca. Arka akhirnya ikut masuk. Airnya dingin, tapi Valentina langsung memeluknya dari belakang. Dagunya bersandar di bahu Arka. Mereka berdiri begitu saja selama mungkin setengah jam, hanya mendengar suara ombak dan burung camar. Malamnya mereka makan malam di teras, hanya berdua. Menu sederhana, spaghetti elifongole, salad caprese, dan sebotol wine dari kebun mereka sendiri. Tahun ke 2015, Valentina minum setengah gelas saja.
Arka tidak minum sama sekali. Dia masih tidak percaya ini nyata. Setelah makan, Valentina membawa Arka ke ruang kerja di lantai 2. Di sana ada layar besar. Valentina menekan remote. Lalu muncul berita di Rai 1, stasiun televisi nasional Italia. Presenter wanita berbicara dengan nada kaget tapi profesional. Donna Valentina Rossi, janda pengusaha wine terkenal, Marco Rossi, hari ini mengumumkan pernikahannya dengan seorang pria Indonesia bernama Arka Pratama. Rossi, pernikahan dilakukan secara rahasia di Capri. Sumber terdekat mengatakan pasangan ini baru berkenalan kurang dari 1 tahun. Foto mereka berdua di balkon villa sudah beredar. Foto itu diambil dari kapal yate yang lewat jauh di bawah tebing. Wajah Arka buram sedikit, tapi cukup jelas untuk dikenali. Valentina mematikan TV. Dia menoleh ke Arka, tersenyum kecil. Sekarang semua orang tahu, kamu milikku. Arka hanya mengangguk. Dia masih belum bisa bicara banyak. Di dalam kepalanya berputar angka-angka besar. Nama-nama kota di Italia yang sekarang jadi bagian hidupnya. Dan wajah ibunya di Banyuwangi yang belum tahu apa-apa. Malam itu mereka tidur di kamar utama dengan jendela terbuka lebar. Angin laut masuk membawa bau garam. Valentina tidur lebih dulu. Kepalanya di dada Arka seperti malam di Milan. Arka tidak bisa tidur. Dia menatap langit-langit kayu yang diukir tangan, memikirkan apa yang akan terjadi kalau anak Valentina, Lorenzo Rossi, tahu kabar ini. Dia tahu Lorenzo sedang kuliah MBA di London. Dia juga tahu Lorenzo sangat dekat dengan almarhum ayahnya dan selalu membenci siapa saja yang mendekati ibunya setelah ayahnya meninggal. Di luar, bulan purnama Capri bersinar terang di atas laut. Di bawah tebing, ombak memecah karang tanpa henti. Arka menarik napas panjang. Dia baru saja menikahi wanita terkaya di Toskana dalam waktu kurang dari seminggu setelah dipaksa tidur bersamanya. Dan sekarang, dunia mulai tahu. 2 minggu setelah pernikahan rahasia di Capri, Arka Pratama Rossi pertama kali menginjakan kaki di Villa Principe, rumah utama keluarga Rossi di tengah-tengah kawasan Chionte, Toskana. Villa itu berdiri sejak abad ke-17, dikelilingi 17.000 hektar kebun anggur yang hijau membentang sampai ke ufuk. Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti bukit-bukit. Aroma tanah basah dan anggur muda tercium di mana-mana. Arka turun dari Lamborghini urus putih yang sekarang jadi mobil pribadinya. Dia mengenakan kemeja putih lengan digulung dan celana chino krem, pakaian termahal yang pernah dia pakai seumur hidup. Valentina berjalan di sampingnya, tangannya melingkar di lengan Arka, seperti tak mau lepas. Mereka baru tiba dari Bandara Florence setelah liburan singkat di Paris. Begitu pintu utama villa terbuka, suasana langsung berubah. Semua pembantu rumah tangga, tukang kebun, dan staf senior berdiri berbaris di halaman dalam. Mereka menunduk hormat, seperti biasa kepada Valentina. Tapi mata mereka terus melirik Arka dengan rasa penasaran yang tak bisa disembunyikan. Beberapa berbisik pelan dalam dialek Toskana. Valentina mengabaikan itu semua. Dia langsung menarik Arka masuk ke ruang utama yang langit-langit ya, setinggi 6 meter. Dinding penuh lukisan minyak keluarga Rossi dari generasi ke generasi. Di sana sudah menunggu Lorenzo Rossi, satu-satunya anak Valentina dari pernikahan pertamanya. Lorenzo baru berusia 28 tahun, tapi sudah terlihat seperti eksekutif muda Eropa. Rambut coklat disisir rapi, jas slim fit abu-abu, sepatu kulit mengkilap, wajahnya tampan, tapi matanya dingin. Dia berdiri di depan perapian besar, tangan di kantong celana, menatap Arka dari atas sampai bawah, seperti sedang menilai barang bekas. Valentina tetap tenang. Dia memperkenalkan Arka sebagai suami barunya. Lorenzo hanya mengangguk kecil, tidak mengulurkan tangan. Matanya tidak pernah lepas
dari wajah Arka, seperti sedang mencari celah. Malam itu juga, berita mulai meledak di seluruh Italia. Harian terbesar, Corriere della Sera, memasang headline besar di halaman depan. Janda miliarder Toskana nikahi sopir Indonesia, cinta atau skandal. Foto Arka yang buram di Capri jadi gambar utama. Di dalam artikel, mereka menulis bahwa Arka adalah ex TKI berusia 26 tahun yang tiba-tiba menjadi co-owner aset 3,1 miliar euro. Kata-kata seperti pemburu harta, gold digger, dan pernikahan kilat muncul berkali-kali. Pagi berikutnya, Arka bangun sendirian di kamar utama yang luasnya hampir 100 meter persegi. Valentina sudah pergi ke kantor pusat di Florence untuk rapat darurat dengan pengacara. Di meja samping ranjang, ponsel Arka penuh notifikasi. Ada ratusan pesan dari teman-teman TKI di Italia, dari keluarga di Banyuwangi, bahkan dari orang-orang yang dulu pernah satu sekolah dengannya. Ibunya mengirim voice note panjang, nangis-nangis, bahagia, sambil tanya apakah ini beneran. Adiknya minta foto Lamborghini. Teman kosannya di Roma mengirim meme lucu, tapi tetap bangga. Tapi yang paling membuat Arka duduk terdiam adalah pesan dari nomor tak dikenal. Selamat menikmati uang curian. Pembantu Arka menghapus pesan itu. Tapi 10 menit kemudian, pesan serupa datang lagi dari nomor lain. Dan lagi, dan lagi, dan lagi. Sore harinya, Lorenzo akhirnya menunjukkan taringnya. Dia masuk ke ruang kerja Arka, ruangan yang dulu dipakai almarhum ayahnya, tanpa mengetuk. Di tangannya ada map tebal. Lorenzo meletakkannya di meja kayu mahoni besar, lalu duduk tanpa diundang. Di dalam map itu ada laporan detektif swasta, foto-foto Arka waktu masih jadi TKI biasa, lagi nyapu halaman, lagi bawa koper Valentina di bandara, lagi makan nasi bungkus di pinggir jalan bersama TKI lain. Ada juga foto rumah orang tua Arka di Banyuwangi. Rumah sederhana, berdinding bata ekspos, atap genteng biasa. Lorenzo tidak bicara banyak, dia hanya menatap Arka lama, lalu pergi meninggalkan map itu terbuka. Malamnya, Valentina pulang larut. Dia langsung masuk kamar, melepas blazernya, lalu memeluk Arka dari belakang. Tubuhnya terasa lelah. Arka bisa mencium bau parfum yang sama seperti malam pertama di Milan. Valentina mengatakan, rapat hari ini berat. Dewan direksi mempertanyakan keputusannya menikah secepat itu dan langsung memasukkan nama Arka sebagai co-owner. Beberapa direktur senior bahkan mengancam mundur kalau Arka mulai ikut campur urusan perusahaan. Arka hanya diam. Dia belum siap bicara tentang map yang ditinggalkan Lorenzo. 2 hari kemudian, badai media makin menjadi. Program gosip terkenal di 2 mengundang mantan pembantu rumah tangga keluarga Rossi yang sudah dipecat 5 tahun lalu. Wanita itu bilang, Valentina sering ganti pasangan setelah suaminya meninggal. Tapi kali ini terlalu jauh karena memilih pria dari negara dunia ketiga. Kata-katanya kasar, tapi rating acara itu langsung melonjak. Di Instagram, akun-akun gosip Italia mulai posting foto Arka dengan caption meledek. Ada yang edit wajah Arka, ditempel di foto pembantu sedang mengepel lantai. Ditulis from cleaning floors to owning the villa. Arka mulai jarang keluar villa. Kalau ke kota kecil terdekat untuk beli rokok atau hanya jalan kaki, orang-orang menatapnya. Beberapa tersenyum, pura-pura ramah, tapi kebanyakan berbisik sambil menunjuk. Valentina tetap tenang di depan Arka. Dia sering memeluk Arka dari belakang saat Arka berdiri di balkon melihat kebun anggur, mencium lehernya pelan, berusaha membuat Arka merasa aman. Tapi Arka tahu, Valentina juga mulai stres. Matanya sering merah, meski selalu ditutupi kacamata hitam besar. Satu malam, setelah makan malam berdua di ruang makan panjang yang bisa muat 40 orang, Valentina membawa Arka
ke ruang wine cellar bawah tanah. Ribuan botol wine tua berbaris rapi di suhu 14 derajat. Valentina mengambil satu botol tahun 1997, buka sendiri, lalu menuang 2 gelas. Mereka duduk di sofa kulit tua di tengah ruangan berbau kayu dan anggur. Valentina minum setengah gelas, lalu meletakkan gelasnya. Dia naik ke pangkuan Arka, memeluk lehernya erat-erat, lalu menciumnya lama. Ciuman itu penuh keinginan, seperti ingin melupakan semua masalah di luar sana. Malam itu, mereka bermesraan di sofa tua itu, di antara botol-botol wine jutaan euro, sampai larut malam. Valentina tertidur di pelukan Arka, kepalanya di dada Arka seperti biasa. Tapi saat Arka menggendong Valentina ke kamar, dia melihat Lorenzo berdiri di anak tangga menuju cellar, hanya berdiri diam, menatap mereka dengan mata gelap. Lalu Lorenzo berbalik pergi tanpa suara. Arka tahu, badai sebenarnya belum dimulai. Pagi di Florence selalu ramai, tapi hari itu lebih ramai dari biasanya. Arka Pratama Rossi berdiri di balkon apartemen penthouse baru mereka di Lung'Arno, tepat di atas sungai Arno. Di bawah sana, puluhan fotografer sudah berkumpul sejak subuh. Kamera-kamera besar mengarah ke atas, menunggu sekedar satu foto Arka atau Valentina keluar dari pintu. Semua gara-gara satu video. Video itu muncul 3 hari lalu di akun Instagram gosip paling besar di Italia dengan 8 juta follower. Durasi cuma 38 detik. Gambar buram dari CCTV koridor Hotel Principe di Savoia. Malam gala dinner di Milan, terlihat Valentina yang agak goyah masuk suite. Lalu Arka mengikuti di belakangnya. Pintu tertutup, lalu tulisan besar muncul. Malam pertama TKI dan janda miliarder. Sebelum jadi suami resmi. Video itu langsung ditonton 42 juta kali dalam 48 jam. Semua stasiun TV nasional memutarnya. Meski buram dan tanpa suara, judul-judul koran makin ganas. Valentina Rossi bayar sopir untuk tidur dengannya. Pernikahan palsu demi warisan. Arka sudah tidak keluar rumah 3 hari. Valentina juga. Mereka tinggal di penthouse Florence karena villa utama di Chionte sudah dikepung wartawan 24 jam di dalam apartemen. Valentina duduk di sofa panjang dengan laptop terbuka. Wajahnya pucat, matanya merah karena kurang tidur. Di layar laptop ada email dari tim hukum. Fabrizio Conti, mantan tunangan Valentina yang playboy terkenal, mengaku punya salinan video lengkap dari dalam suite, bukan cuma koridor. Dia minta pertemuan pribadi. Kalau tidak, video itu akan dikirim ke semua media besar Eropa malam ini juga. Arka berdiri di belakang sofa, membaca email itu dari atas bahu Valentina. Namanya Fabrizio Conti langsung membuat Arka ingat. Valentina pernah cerita sekilas. Fabrizio adalah pria yang hampir dinikahinya 2 tahun setelah suaminya meninggal. Hubungan mereka putus karena Fabrizio ketahuan tidur dengan model Rusia, diatnya sendiri. Sore harinya, Fabrizio datang sendiri ke penthouse. Dia mengenakan kemeja putih terbuka, 3 kancing, celana jeans mahal, dan senyum sombong yang tidak pernah hilang dari wajahnya. Valentina menyuruh Arka duduk di sampingnya di ruang tamu besar. Fabrizio meletakkan flash drive hitam kecil di meja kaca. Dia bilang, isi flash drive itu adalah video beresolusi tinggi dari kamera tersembunyi di suite presidential. Entah bagaimana dia bisa dapat. Kalau Arka mau mundur dari pernikahan dan menandatangani surat pengunduran diri sebagai co-owner, video itu akan dihapus selamanya. Kalau tidak, malam ini juga seluruh Italia bahkan seluruh dunia akan melihat apa yang terjadi di ranjang suite itu. Valentina langsung berdiri, marah, besar. Tapi Fabrizio hanya tertawa kecil, lalu pergi meninggalkan flash drive itu di meja. Malamnya, Valentina dan Arka duduk berdua di ruang kerja. Valentina menangis pelan.
Sesuatu yang jarang sekali Arka lihat. Dia bilang dia tidak tahu ada kamera di suite itu. Dia juga bilang Fabrizio pasti bekerja sama dengan Lorenzo, karena hanya Lorenzo yang punya akses ke semua rekaman keamanan hotel keluarga. Arka hanya diam. Di dalam kepalanya berputar dua pilihan. Bertahan dan menghadapi video itu bocor, atau mundur dan kembali jadi orang biasa. Kembali ke Banyuwangi dengan uang cukup untuk ibunya. Tapi tanpa Valentina. Tiba-tiba Valentina memegang perutnya. Wajahnya berubah. Dia berlari ke kamar mandi dan muntah. Arka mengikuti, memegang rambut Valentina dari belakang. Setelah selesai, Valentina duduk di lantai marmer dingin, menatap Arka dengan mata lelah. Dia mengeluarkan sesuatu dari laci. Kamar mandi. Tespek dengan 2 garis merah, jelas. Valentina hamil. Usia kandungan baru 5 minggu. Tepat sejak malam di Milan, Arka duduk di sampingnya, di lantai. Mereka berdua diam lama sekali. Di luar, lampu-lampu Florence masih berkelap-kelip di sepanjang Sungai Arno. 2 hari kemudian, Lorenzo akhirnya datang ke penthouse. Dia tidak sendiri. Bersama Fabrizio dan 2 pengacaranya. Mereka membawa dokumen tebal. Surat perjanjian pernikah baru yang akan membuat Arka kehilangan semua hak waris kalau video itu bocor. Mereka juga bawa surat permintaan agar Arka meninggalkan Italia dalam 72 jam. Valentina langsung menolak. Dia bilang dia akan lawan sampai akhir. Lorenzo hanya tersenyum dingin, lalu meninggalkan salinan video di flash drive yang sama di meja. Malam itu, Arka tidak bisa tidur. Dia duduk sendirian di balkon sampai subuh, menatap kota yang indah, tapi terasa sangat asing. Di tangannya ada flash drive hitam kecil itu. Dia belum berani buka isinya. Pagi harinya, Valentina masuk ke ruang kerja dengan wajah pucat tapi tegas. Dia sudah mengambil keputusan. Dia akan umumkan kehamilannya ke media sore ini juga, sekaligus mengadakan konferensi pers besar-besaran di Villa Principale besok. Dia ingin tunjukkan pada semua orang bahwa pernikahan mereka nyata, bahwa anak yang dikandungnya adalah bukti cinta mereka. Arka hanya mengangguk. Dia tahu ini adalah cara Valentina melawan, tapi dia juga tahu konsekuensinya. Kalau video itu tetap bocor setelah pengumuman, nama Valentina akan hancur total. Nama anak mereka juga akan tercemar sejak lahir. Sore itu, berita kehamilan Valentina jadi headline semua media. Foto Valentina memegang perut yang masih rata dengan Arka di sampingnya tersebar cepat. Beberapa media mulai berbalik mendukung, bilang ini cinta sejati yang menghasilkan buah feus. Tapi yang lain tetap menyerang lebih keras. Malam sebelum konferensi pers besar, Arka duduk sendirian di ruang kerja lagi. Dia akhirnya memasukkan flash drive itu ke laptop. Video mulai berjalan. Gambar sangat jelas. Semua yang terjadi malam itu terekam dari sudut atas ranjang. Wajah Valentina jelas. Wajah Arka juga jelas. Arka menutup laptop dengan keras. Dia menarik napas panjang. Lalu dia mengambil ponsel, menghubungi satu-satunya orang yang mungkin bisa membantu. Kepala keamanan hotel di Milan yang dulu pernah baik padanya. Waktu masih jadi sopir, dia tidak tahu apakah orang itu masih mau bantu. Tapi dia harus coba. Di luar jendela, langit Toskana mulai gelap. Petir terlihat jauh di ufuk. Badai besar akan datang besok. Dan kali ini bukan cuma di media. Arka menutup mata. Di dalam kepalanya hanya ada 3 wajah. Ibunya di Banyuwangi, Valentina yang sedang hamil anaknya, dan bayi yang belum lahir yang sudah jadi taruhan segalanya. Pagi hari panen anggur terbesar tahun ini, di Chionte selalu jadi pesta besar keluarga Rossi. Ratusan pekerja memotong tandan anggur merah yang sudah matang sempurna. Puluhan truk kecil berjejer, dan di lapangan utama villa sudah dipasang tenda putih besar. Meja-meja panjang
penuh makanan Toskana. Musik tradisional mengalun pelan, dan wartawan dari seluruh Italia sudah datang sejak subuh. Konferensi pers yang dijanjikan Valentina akhirnya digabung dengan pesta panen, biar terlihat lebih alami dan tidak seperti pertahanan diri. Arka Pratama Rossi berdiri di balkon lantai 2 Villa Principe. Dia mengenakan kemeja putih lengan digulung dan celana hitam simpel. Tidak ada jas mahal atau dasi. Di jari manisnya masih terpasang cincin platinum polos dari Capri. Di bawah sana, Valentina sedang menyapa tamu-tamu penting sambil memegang perutnya yang baru mulai sedikit membuncit. Gaun putihnya ringan, rambutnya dibiarkan tergerai, dan senyumnya terlihat tenang meski Arka tahu dia hampir tidak tidur semalaman. Lorenzo Rossi dan Fabrizio Conti sudah ada di dalam tenda utama sejak pagi. Mereka duduk di baris depan, masing-masing memegang ponsel. Arka tahu apa yang mereka tunggu. Pukul 12 siang, kalau Arka tidak mengumumkan mundur, video lengkap dari malam di Milan akan otomatis dikirim ke semua media besar Eropa melalui akun-akun anonim yang sudah disiapkan. Jam 11.45, Valentina naik ke panggung kecil yang sudah disiapkan di tengah lapangan. Mikrofon sudah siap. Kamera televisi nasional langsung mengarah. Ratusan tamu berhenti bicara. Musik dimatikan. Valentina memulai bicara. Dia ceritakan bagaimana dia merasa kesepian selama bertahan-tahan setelah suaminya meninggal. Bagaimana dia hampir menyerah pada hidup. Sampai akhirnya bertemu Arka yang membuatnya percaya lagi pada cinta. Dia umumkan kehamilan dengan suara mantap. Bilang anak ini adalah bukti bahwa cinta mereka nyata, bukan urusan harta. Tepuk tangan terdengar ramai. Beberapa wartawan mulai menangis, tapi Arka tahu ini belum selesai. Lalu Valentina memanggil Arka ke panggung. Arka turun dari balkon, berjalan melewati ratusan pasang mata yang menatapnya. Ada yang tersenyum, ada yang mencibir, ada yang mengeluarkan ponsel untuk rekam. Dia naik ke panggung, berdiri di samping Valentina. Valentina memegang tangannya erat. Saat itu, jam menunjukkan 11.58. Arka mengambil mikrofon dari tangan Valentina. Dia tidak baca teks. Dia hanya menatap lurus ke arah Lorenzo dan Fabrizio yang sekarang berdiri di depan panggung. Senyum menang sudah terlihat di wajah mereka. Arka mulai bicara, suaranya tenang. Bahasa Italianaya masih kaku tapi jelas. Dia ceritakan hidupnya di Banyuwangi, rumah bata tanpa keramik. Ibunya yang cuci darah 2 kali seminggu. Adiknya yang cuma bisa sekolah sampai SMA karena tidak ada biaya. Dia ceritakan bagaimana dia datang ke Italia dengan kontrak gaji 2.800 euro. Tidur di kamar sempit bersama 3 TKI lain. Makan nasi bungkus setiap hari demi kirim uang ke kampung. Dia ceritakan malam di Milan tanpa menutupi apapun. Bahwa dia memang dipaksa. Bahwa dia takut pulang tanpa pesangon. Bahwa dia menyerah karena tidak punya pilihan lain. Ratusan tamu terdiam. Beberapa wartawan menunduk. Lalu Arka lanjutkan. Dia bilang, setelah malam itu, dia melihat sisi lain dari Valentina. Sisi yang rapuh, yang juga kesepian, yang juga manusia. Dia bilang, dia jatuh cinta bukan karena uang, tapi karena Valentina memilih dia saat dia tidak punya apa-apa. Dia bilang, kalau video itu sampai bocor hari ini, dia tidak akan lari. Dia akan tetap di sini. Tetap jadi suami Valentina. Tetap jadi ayah dari anak yang dikandung istrinya. Lalu, Arka menatap langsung ke Lorenzo dan Fabrizio. Kalau kalian mau hancurkan nama istri saya dan anak saya yang belum lahir, silakan. Tapi kalian juga akan hancurkan nama keluarga Rossi yang sudah dibangun ratusan tahun. Pilihan ada di tangan kalian. Saat itu jam 12:02. Semua orang menunggu. Ponsel-ponsel wartawan siap menerima file besar yang seharusnya masuk otomatis. Tapi tidak ada apa-apa.
Lorenzo mulai gelisah. Dia buka ponselnya, wajahnya berubah pucat. Fabrizio juga sama. Mereka saling pandang, lalu buru-buru keluar dari tenda sambil telepon seseorang dengan panik. Malam sebelumnya, kepala keamanan hotel di Milan yang dulu pernah baik pada Arka ternyata masih ingat Budi. Dia membantu melacak server yang akan mengirim video itu. Pagi tadi, tim IT keluarga Rossi sudah menyelinap masuk dan menghapus semua file asli plus backupnya. Fabrizio dan Lorenzo cuma pegang flash drive kosong. Tepuk tangan meledak di seluruh lapangan. Pekerja kebun anggur yang selama ini cuma diam, mulai berteriak mendukung Arka. Beberapa tamu penting berdiri memberikan standing ovation. Lorenzo tetap berdiri di luar tenda, wajahnya merah padam. Tapi kali ini dia tidak berani masuk lagi. Dia tahu dia kalah. Valentina memeluk Arka di panggung, menangis di dada suaminya. Arka memeluk balas. Tangannya mengusap punggung Valentina pelan. Sore harinya, pesta panen dilanjutkan dengan suasana yang jauh lebih hangat. Wartawan menulis headline baru. TKI Indonesia taklukkan hati Toskana dengan kejujuran. Malam itu, setelah semua tamu pulang, Arka dan Valentina duduk berdua di balkon utama villa. Anggur sudah selesai dipanen. Bulan purnama bersinar terang di atas ribuan hektar kebun yang sekarang setengahnya milik Arka. Valentina bersandar di dada Arka, tangannya memegang perut yang mulai membuncit. Arka menatap langit Toskana yang penuh bintang. Di kepalanya sudah tidak ada lagi rasa takut atau ragu. Hanya ada rasa syukur dari sopir gaji. 2.800 euro, jadi pemilik setengah kekayaan. 47 triliun rupiah dari orang tak punya jadi ayah. Dari anak seorang miliarder, dari orang asing di Italia. Jadi bagian dari sejarah keluarga Rossi selamanya di kejauhan. Lampu-lampu villa kecil di bukit-bukit mulai padam satu persatu. Angin malam membawa aroma anggur segar dan tanah Toskana. Arka mencium kening Valentina pelan. Valentina tersenyum dalam tidurnya. Semuanya sudah selesai. Dan semuanya baru saja dimulai.